Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Oktober 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi sekarang marketnya itu sudah terbang tinggi sekali ke 4148, bahkan ini all time high-nya di 4148,9, hampir di 4150. Semua level sudah dilewatin, semua level-level saya di sini sudah lewat semuanya. Kemarin pada saat saya live itu kan saya ada bilang kalau ada mau buy di sini di M5 ada demand-nya ya. Kalau ada yang mau ngambil bos di atas 78 secara H1 ya, kayak begini juga boleh gitu kan. Di sini breakout, dia retest walaupun agak dalam, kemudian dia break ke atas. Kemudian di sini kalau ada yang ngambil buy sekitaran harga 75 atau nggak 80 atau nggak paling di demand di 70 lagi, kalian profitnya itu sudah nggak ada obat ya. Atau bahkan ada yang ngebuy dari harga 60 di sini ya, dari 60. Kalau ada yang masih hold dari 60, ini profitnya udah nggak ada obat. Ini profitnya sudah 800 pip, hampir 1000 pip. Dan jujur, saya sudah tidak ada open posisi lagi di harga 4000-an. Ya. Saya bilang sekali lagi, saya sudah tidak ada open posisi yang ada di sini. Ya, kemarin kan kalian lihat saya ada open buy di sini ya kan, open buy di sini, kemudian 40-60 saya ada open buy di sini ya kan. Dan di sini sudah saya clearkan semua semenjak dia break 4130. Yang saya sisa swingnya itu hanya di sini, yang ketika ini harga di 3900-an. Ya, saya masih ada sisa 3900, tapi di 4000 itu saya sudah hilangkan semua. Ya, jadi sekali lagi kemarin hari Senin itu kalian profitnya itu sudah besar. Kalau ada yang bangun subuh kemudian masih holding, itu berarti total kalian sudah dapat 1355 pip. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini masih hari Selasa. Setiap hari Senin itu marketnya naik nggak ada obat. Ya, sekarang hari Selasa. Kebiasaan hari Selasa biasanya adalah antara berhenti ataupun naik lagi sedikit, kemudian besok di hari Rabu marketnya bakal ngetes dari fair value gap-nya. Jadi otomatis di sini dari segi daily ini bakal terjadi yang namanya fair value gap, dan di sini marketnya ngebentuk yang namanya break of structure, dan kemungkinan besok bisa ngetes daripada break of structure-nya di sini. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, bagi yang sudah profit besar silahkan direalisasikan profitnya, entah kalian mau itu close sebagian bagi yang sudah banyak dapat atau close semuanya. Nanti ketika ada aksi taking profit lagi kayak biasanya ya, kita bicara aksi taking profit yang normal, yang biasanya itu Senin Selasa itu marketnya naik, Rabu Kamis taking profit, Jumat mulai lanjut rally lagi. Jadi sekiranya bagi yang sudah profit itu kalian bisa realisasikan dulu, santai aja, dan kemudian sekali lagi ya, di sini kita trading yang realistis saja. Kalau sudah mendapatkan profit yang besar, karena saya yakin di sini profitnya pasti gede semua ya. Rata-rata pasti di atas gaji UMR lah sebulan. Rata-rata sih yang bisa saya tebak sih, ini dalam sekali hari Senin kemarin kayaknya banyak yang profit. Jadi sekali lagi, profit kalau masih di dalam akun MetaTrader itu masih belum menjadi profit yang realistis, kecuali kalian sudah tarik dan masukkan ke rekening, itu baru sudah yang namanya realistis ya. Tapi kalau kalian mau compounding dari hasil profit kemarin atau nggak dari hari Jumat, terserah, yang penting kalian atur ya, mau itu hanya tarik 50%-nya atau mau seberapapun itu terserah, yang penting next trade kalian bisa meresikukan dari profit tersebut. Ya, intinya hari Jumat profit, Senin profit, dan kalau masih holding di hari Selasa sekarang masih profit. Yang penting nanti in the end di hari Jumat pada minggu ini kalian jangan sampai ada yang ujung-ujungnya loss. Ya. Jangan sampai UL ya, ujung-ujungnya loss itu jelek banget. Senin Selasa itu kalian profit banyak, kemudian Jumat ujung-ujungnya loss, itu sakit hati sih beneran ya. Jadi saran saya lebih baik sekali lagi, kalau ada yang mau ambil profit silahkan, kalian mau stop trading dulu juga boleh, nanti semisalnya ada aksi taking profit ya, karena sekali lagi sekarang kita sudah di teritori 4100. Jadi kalau nanti di teritori 4100 kita melihat ada aksi taking profit ya bagus, nanti kita entry lagi gitu ya. Simple aja. Dan kemarin saya ada lihat kemarin ada yang nge-sell di 4000. Wah, saya nggak ngerti sih.
Kenapa kalian ada yang nge-sell di 4000 itu kan ya, saya juga heran. Ini jelas-jelas marketnya udah kelihatan bullish luar biasa, kenapa harus kalian sell gitu kan ya. Ya semoga nanti kalau memang ada aksi profit taking kalian bisa mendapatkan yang profit lah ya bagi yang nge-sell. Jujur saya kalau niat untuk nge-sell saya akan tunggu mungkin di area-area yang mungkin ya psikologi lah untuk itu ya. Nah untuk hari ini market US sudah buka lagi ya. Market US nanti malam sudah nggak ada ya kan. Kemudian nanti malam kita juga tidak ada news nanti malam. Secara US nggak ada sih ya. Cuma ada IMF doang, cuma ada Fed ini Fednya juga jam 3:30 pagi sih. Ini nggak bisa sih, ini nggak bisa dipakai ya. Ada juga Powell Speak. Untuk Powell Speak nanti saya rasa sih di sini sebentar lihat dulu deh. Ini Powell Speak di mana ini? Di diskusi Economic Outlook dan Kebijakan Moneter di National Association for Business Economic Meeting di Philadelphia. Well, palingan dia bakal ngebahas kebijakan moneter dan ekonomi outlook di Amerika bakal kayak gimana. Ya. Jadi saya rasa kalau Fed nanti malam di sini Jerome Powell-nya tidak akan terlalu gimana sih. Tidak akan terlalu melihat dampaknya gimana-gimana. Kemudian dari segi geopolitik Amerika Cina masih belum ada gimana-gimananya, bahkan di sini Cina itu tadi ya mana beritanya tuh ya. Nah ini ya. Jadi kemarin itu sebenarnya Cina itu yang dipermasalahkan sama Trump itu kan masalah rare earth mineral ya, ataupun bahasa Indonesianya itu adalah bukan kandungan sih, apa sih rare earth itu ya, pokoknya hasil bumi yang langka itu ya, ataupun yang jarang apalah bahasa itu ya itu. Tapi sebenarnya yang juga dipermasalahkan sama Trump adalah barang-barang yang datang dari Amerika ke Cina itu dikenakan biaya. Di sini Amerika lagi Cina mulai resmi untuk mengenakan biaya tambahan untuk pelabuhan khusus untuk kapal dari Amerika. Jadi bisa dari kargo, bisa dari mungkin dari mana itu bakal dikenakan. Nah, ini ya bisa jadi bakal menjadi hal yang gimana sih? Ya, itu dari segi Amerika Cina, kemudian dari segi Gaza ini kalau dilihat masih so far so good ya, tidak ada yang gawat lagi. Kemudian dari segi Rusia Ukraina kalau yang saya bilang itu masih memanas lagi ya. Kemarin Ukraine itu nembak kilang minyaknya Rusia di daerah mana gitu, pokoknya saya lupa ya. Intinya Rusia Ukraina itu kembali intinya Rusia Ukraina itu masih panas ya. Kemudian Amerika Cina ini kalau dibilang panas ya panas, cuman belum ada kelanjutannya. Jadi ya udah otomatis ini gold naik sih. Ya. Ini udah jadi juara satu sih gold ya. Bahkan kalau silver pun ini kita sudah juga all time high silver nih ya. Ini udah sampai di 58,2 nih. Lagi dikit 53 ini silvernya nih. Ini udah nggak ada obat juga. Nggak silver, nggak gold, sama aja ya. Kemudian dari segi daily kalian bisa lihat ini marketnya terus ngebuat rally, base rally dan sampai bodoh. Start dari rally, base rally yang benar adalah dari September ya. Kalian bisa lihat nih. Rally, base rally. Ya. Dan kalau kita ukur 1:1 rally base rally ini ya. Dari sini sampai sini ketika dia break kemarin, maka di sini target 1:1 dari rally base rally sebenarnya ini adalah bisa sampai 4.285. Jadi skenario terburuk adalah bisa kayak kejadian di tanggal 9 Oktober kemarin. 4.100 kemungkinan tidak akan ada aksi profit taking, dan baru di 4.200 baru akan keluar yang namanya aksi profit taking. Dan kalau dihitung 1:1 tadi 1:1 rally base rally-nya itu di 4285. Jadi sekali lagi ya, kalau memang tidak ada aksi profit taking di 4.100, 4.200 berarti memang mengejar target 1:1 rally base rally-nya yang ada di harga 4285. Ini nggak akan saya delete dulu ya, karena ini menjadi target next-nya kalau memang tidak ada aksi profit taking ya. 1:1 RBR
ya, rally base rally. Akan saya delete itu. Kemudian dari segi daily ya, tadi sudah saya gambar juga di sini marketnya ngebuat ini masih berjalan ya. Ini bullish fair value gap masih berjalan, tapi yang penting di sini itu adalah marketnya sudah break of structure. Jadi ini marketnya sudah boss. Otomatis ya udah, ini marketnya sudah bullish luar biasa. Secara stokastiknya ini masih 90, secara RSI juga masih 80. Ini masih kencang banget, masih bisa naik ya. Ini beneran nggak ada obat sih dari segi daily, beneran ya. Kalau mau ambil buy mungkin bisa besok lah ya. Kalau memang marketnya itu normal, dalam artian ini kan Jumat, Senin, Selasa, ini kan sudah 3 candle tercipta bullish fair value gap. Nah besok Rabu kalau misalnya koreksi sedikit sampai masuk ke bullish fair value gap, nah kalian boleh buy. Tapi kalau sekarang ingin ambil posisi buy juga, menurut saya ini buy-nya sudah cukup apa ya, berbahaya. Bukannya nggak bisa ya, sudah cukup berbahaya. Dari segi time frame H4 kalian bisa lihat ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 candle H4 nggak ada ijo-ijonya. Jadi harap diperhatikan ya. Ini sudah 9 candle H4 dan kalau dihitung 9 candle terakhir itu ini 3 4 5 6 7 8. Ini bahkan yang break ke atas ini adalah ini bisa dibilang rally base rally H4. Tapi kalau kalian lihat ini rally, nggak ada obat ini ya. Kalau kita bicara 9 candle H4 yang nggak ada koreksi, nggak ada sih ya. Yang saya lihat sih ini nggak ada sih. Ini kalau sudah balik lagi ke Mei ya. Ini kayaknya menjadi sejarah baru sih. Oh enggak, ini sih terakhir ya. 26 Maret 2025 nih ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 candle H4. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh ini pada saat all time high ya, April. Berarti terakhir adalah 10 candle H4 tidak ada bearish. Kemudian di candle ke-11 baru dia bearish. Ini kan tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. Dan sekarang ini kita udah 9 loh nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini lagi 20 menit sih ini sudah pasti bullish sih. Ya berarti sudah 9 candle kita sudah bullish semua ya. Berarti 9 kali 4 sama dengan 36. 36 jam itu kita bullish power, nggak ada obat ya. Bahkan untuk membuat body kecil banget itu 4 jam sebelumnya. Sisanya ini body gede-gede semua ya. Dari segi indikator ya ini sebenarnya masih punya ruang gerak karena dari segi RSI ini baru dia masuk ya, baru dia masuk zona overbought. Kemudian secara stokastiknya ini baru dia flat. Dan kalau mengulang kejadian yang dimana kalau ini marketnya itu masih bisa naik secara H4, ini baru banget ya, stokastik H4 ini baru banget masuk ya kan di sini pada saat kemarin sore ya, berarti 4 candle sebelumnya. RSI kalau baru dibilang masuk itu adalah di malam hari di jam 10 di sini ya. Secara stokastik itu baru masuknya di sini ya. Kemudian secara RSI dia telat lagi 4 jam dia di sini. Jadi kalau dilihat karena RSI dan stokastiknya baru masuk di 4 dan 3 candle sebelumnya time frame H4, ini masih bisa untuk bergerak lari. Ya, masih bisa bergerak lari. Ini belum ada tanda-tandanya itu adalah titik jenuh. Karena kalau dilihat juga secara historinya, ini kalian bisa lihat ketika dia masuk marketnya flat sekali ya. Kemudian secara stokastik juga sama flat. Kalau kita ke belakang ya, kalau kita ke belakang ini masih bisa bertahan walaupun ini koreksi sedikit ya, koreksi sedikit, tapi ini koreksinya membuat H4 stokastik itu masih bisa di atas zona overbought. Jadi kalau dilihat apakah kita masih bisa nge-buy di time frame H4? Ya masih. Hanya saja batasannya di mana sekarang ya. Untuk sekarang batasan yang bisa saya kasih adalah di 4150. Kayaknya sih ini udah kena ya. Ini saya pakai angka psikologi ya. 4150 dan 4155. Saya pakai angka psikologi aja nih. Kemudian di 4175. Ya. Ini saya pakai angka psikologi. Ini kalau dilihat 50 apakah sudah kena? Wah ini belum sih ya, tipis banget nih.
Ini tertingginya 49,8. Ini belum kena 50, kemudian marketnya retrace. Ya bagus lagi ya. Bagus lagi retrace di sini. Jadi kita bisa siap untuk ambil buy. Yang penting H4 di sini masih flat di atas zona overbought. Kenapa di sini saya masih bisa untuk buy? Karena kenapa saya lebih prefer ini dia turun sedikit tapi H4 ini masih oke dia naik karena H1. H1 itu kita sudah melihat yang namanya bullish secara ekstrim. Ya, bullish secara ekstrim. Kalau kita lihat secara RSI itu sudah tembus di atas 80, bahkan OTW dia kena 82. Secara H1 kalau dia break di atas 80 sudah mulai sedikit ada trigger marketnya itu sudah capek untuk bergerak naik dan kemungkinan bisa untuk mereset momentum. Dan kalau dilihat secara stokastik juga, stokastiknya di sini bisa dibilang sudah kena di angka 95. Ya, kalau kalian lihat historinya di sini stokastik H1 ketika dia kena 95 dia itu nge-reverse ke bawah. Nge-reverse dalam artian untuk nge-reset momentum. Ya. Kalau dengan demikian dengan kondisi nge-reset momentum apa kita bisa nge-sell? Saya tidak pengen buat nge-sell. Ya, walaupun di sini mungkin ceritanya ke depan terjadi bearish divergence. Ya, dan kemungkinan ini secara RSI juga kemungkinan bisa turun untuk nge-reset. Saya pribadi tidak mau ambil sell. Ngapain saya pusingin kalau H4 masih bullish ya. H4 masih bisa berjuang naik misalnya sampai di 75 dan sebagainya. Kalau ini hanya sebatas turun untuk koreksi ya saya lebih prefer tunggu buat ambil buy. Ya. Ngapain ngerepotin diri gitu loh. Sudah jelas-jelas ini masih naik, ngapain kita merepotkan diri untuk ambil posisi sell gitu kan. Kalau dibilang H4 ya ini sudah sekali lagi ya ini sudah nggak ada target yang bisa dipakai secara Fibo karena di sini marketnya itu sudah beyond dari Fibo 1618. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini 200% itu ada di 4175. Jadi masih ada harapan dia naik sampai ke 4175. Ya, dan 300% itu juga adalah di 4285 ya, berbanding lurus dengan 1:1. Kalau dilihat di sini apakah ada Fibo lagi yang bisa dipakai? Ini nggak ada sih. Ya, jujur ini sudah tidak ada Fibo. Kalau saya pakai paksa Fibo di sini ini terlalu maksa sih sebenarnya ya. Ini terlalu maksa. Ini udah nggak ada Fibo lagi yang bisa dipakai ya. Secara H1 ya, ingat nih H4 sudah change of character, kemudian break of structure dan ini ya udah ini H4 intinya wong ke atas ya, udah nggak ada obat. Secara H1 ya. H1 kalau kita lihat di mana area-area yang bisa kita pakai untuk area demand. Sementara ini adalah potensi sebagai area demand terbaru ya. Sebagai area demand terbaru dan ini adalah RBS-nya. Ya karena di sini adalah marketnya itu ngebuat yang namanya boss di sini. Jadi di sini saya pakai sebagai RBS di time frame H1. Ini terdekat banget loh ya. Dekat banget. Nah, kemudian di sini saya ada concern satu kejadian. Ya, memang ini kalau kita lihat kan naiknya agak rapi ya, bukan rapi banget, agak rapi. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik gitu kan ya. Nah, ini kan bisa dibilang agak rapi. Kenapa saya bilang agak rapi? Karena kalau dilihat di sini justru seperti ngebangun liquidity. Yang pertama di sini ada liquidity level 1. Ini liquidity-nya di sini ya. Ini liquidity-nya di sini. Jadi ini kalau next-nya marketnya beneran drop ya untuk nge-retest boss di sini karena aksi profit taking, ini bisa diincar ya. Ini saya kasih tahu di awal dulu. Ini. Kemudian secara demand memang kita ada demand lagi satu di sini. Di 4085 ya, sekitaran sini. Ini di sebelah kiri udah nggak ada ya. Ini oke lah kalau mau dipakai di sebelah sini ya. Ini dan ini adalah equal low. Jadi di sini ada multiple multiple liquidity di sini. Multiple dong bahasanya ya, berbagai lah ya. Jelek banget bahasanya saya di sini. Dan di sini pun ada tipis di sini. Ini tipis banget nih. Salah kasih nama. Nah di sini. Jadi dimanapun itu dan kapanpun kejadiannya nextnya ya. Jika semisalnya ini marketnya memilih untuk drop, untuk yang namanya terjadi profit taking, ini
Mungkin kalian bisa screenshot ataupun kalian bisa taruh ini gambarnya di mana ya, supaya kalian ingat. Karena ini bakal saya hapus lagi. Jadi kalau entah dimanapun itu ya, misalnya entah ketika dia sudah kena 4200 atau nggak kayak tadi kena RBR di 4285 baru dia dropnya itu kemungkinan bisa sampai sini ya, sampai di 4035 itu maxnya tuh bisa. Ini equal low bisa diambil ya, equal low bisa diambil, demand ini yang tidak terlalu kuat bisa ditembus untuk ngejar liquidity di sini, dan semakin di drop ke bawah untuk ngejar semua liquidity di sini. Dan sekaligus ngetes RBS ataupun BOS di 4060. Baru dia mental lagi ke atas untuk ngejar entah 4300, 4 ya lah berapapun itu ya. Kemungkinannya bisa kayak gitu. Tapi saya concern, saya kasih tahu aja sekarang ya. Entah ini bakal kejadian hari ini, ke depannya dan sebagaimana ya, itu kalian bisa perhitungkan sendiri ya. Tapi yang penting di sini kalau dicari demand ya ini demand. Kemudian kalau dicari support resisten, ya ini resisten dulu di 4117. Kemudian untuk support di sini secara H1 kayaknya agak berat. Ya. Mungkin saya kasih time frame 15 menit. 15 menit pun ini agak payah sih sebenarnya ya. Berarti kita pakai 15 menit ini sebagai demand ataupun sebagai OB bisa lah. Ya. Ini OB ataupun area demand di 15 menit. Kemudian di sini dibilang sebagai demand kecilnya ya bisa juga. Cuman menurut saya ini nggak usah lah dipakai ya. Better kita ngelihat ini sebagai rally base rally. Rally base rally apa? RBS, sorry. Ya di sini. Oke di sinilah 4115. Kenapa ini nggak pas ya? Di sini 4117. Berarti di sini dia nggak ada harganya. Agak lucu sih sebenarnya. Oke, H1 kalau dicari support di bawah 4117 mungkin agak sedikit berat sih ya. Mungkin 4. Wah ini bisa saya bilang ya oke lah kalau kalian mau paksa ini ya. 4095 lah ya. Berarti untuk secara H1 dari 4117 200 pip ya. Ini range areanya nih. Ayan tuh ya. Kalau dicari, kalau mau open posisi buy, saya sih niatan untuk ambil posisi buy ya. Ini saya tinggal tunggu ini H1-nya breakout structure di sini, kemudian nanti dia retest demand, terjadi konfirmasi saya akan buy mungkin ekstrim sampai 55 atau mungkin sampai 75. Ini udah gila sih kalau udah kayak begini ya. Cuman ya kalau dikasih saya maunya seperti itu. Kalau 15 menit gimana? Kalau 15 menit sih ya udah, kalau misalnya dia tembus dari 4117 ya kan, dia turun nih ya, tembus sampai 4117, ya udah saya akan mungkin nge-buy di sini. Untuk nge-buy di sini bisa, atau enggak mungkin dia ekstrim, dia turun sampai sini ya, sampai ke demand ngetes 4100 juga bisa. Jadi supaya area fair value gap daily-nya ke depannya itu tidak terlalu besar. Bisa juga ya kan, karena kalau dilihat dari untuk sekarang fair value gap-nya kan sebesar ini dari segi daily ya, gede banget ya. Dari harga 4022 sampai sini tuh ya 836 pip. Jadi kalau dia ngasih diskon lagi ke bawah sampai ngetes 4100 ya lebih kecil ya udah lebih bagus lagi. Ya kan ambil buy lagi gitu ya. Intinya sekarang saya ambil buy walaupun dengan kondisi harapannya adalah H1 itu bisa muter ke bawah untuk ngeriset. Tetapi tetap H4 ini masih punya power untuk naik ke atas dengan target untuk sementara adalah 55 sampai 75. Beyond 75 yang bisa saya kasih adalah di 4200. Udah sih, ini doang sih. Ya. Kalau ada yang mau buy, perhatikan dari 4100 sampai 4120 lah, atau enggak dari 4100 sampai 4117 di sini. Intinya sebesar ini range-nya untuk kalian yang ada mau buy selanjutnya. Jika memang ini marketnya turun ya di bawah sini. Tapi kalau dia masih bertahan di atas 4117, well saya rasa itu kalian masih bisa untuk open posisi buy dengan kondisi mantap, dengan target mungkin ya sampai 75 atau enggak sampai ya 4200 mungkin bisa. Oke. Jadi intinya kita tetap ambil buy, walaupun secara H1 saya sekali lagi lebih prefer ada marketnya turun koreksi, dalam artian turun untuk mereset momentum. Tapi kalau seandainya ini memang tidak ada ngeriset momentum ke bawah,
ya udah, saya masih prefer untuk ambil buy. Tapi kalau misalnya kelihatan tanda-tandanya turun ke bawah, ya hanya untuk ngeriset momentum doang, ya saya akan cari harga termurah untuk bisa open posisi buy. Itu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.